Yuk kita mulai. Kita mulai dari Saint Sophia ya hari ini yang kita peringati tanggal 17 September 2020. Saint Sophia dan ketiga putrinya. Ini ikonnya ya. Nah ini yang paling besar bernama Pistis, umur 12 tahun. Ini bernama Elpis, ya. Di sini namanya Elpis, umur 10 tahun. Lalu ini yang paling kecil bernama Agape atau kasih. Iman, pengharapan, kasih. Pistis, Elpis, Agape, umur 9 tahun. Nah ini ibunya, Sophia. Ya, ini adalah para martir kudus. Berarti martir itu artinya orang yang mempertahankan imannya sampai mati dengan cara dibunuh atau disiksa, yaitu martir. Ya, orang yang tidak menyangkal Kristus sampai dia mati. Nah, ini berasal dari keluarga Saleh di Italia pada masa pemerintahan Kaisar Hadrian. Ya, tahun 117 sampai 138 Masehi. Ibu mereka, Sophia, membesarkan anak-anaknya dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan inilah yang menjadi nama untuk ketiga putrinya. Ya. Nah, kabar tentang cara hidup mereka yang dikagumi telah diketahui oleh Kaisar Hadrian ya. Pada saat Kaisar mendengar bahwa mereka sedang berada di Roma, sang Kaisar segera mengutus prajurit-prajuritnya untuk menangkap mereka dan dibawa ke hadapannya. Melihat usia mereka yang masih amat muda, sang Kaisar takjub, kaget gitu ya, betapa teguh iman dari anak-anak perempuan Sophia ini. Sang Kaisar mengira mungkin karena mereka selalu bersama untuk saling mendukung, ya maka mereka begitu kuat, begitu teguh imannya. Maka dia pun punya cara untuk memisahkan mereka dan mengetes ya, menanyai mereka gitu. Lalu pertama yang dipanggil adalah Pistis. Ini putri pertama dari Saint Sophia yang baru berusia 12 tahun. Dibawa masuk terlebih dahulu. Dia dengan berani menolak sanjungan Kaisar dan menghina perbuatan-perbuatan Kaisar yang tanpa malu dan siasatnya yang sia-sia terhadap orang-orang Kristen. Nah, Kaisar pun ngamuk ya dan memerintahkan prajuritnya untuk melucuti Pistis, dipukuli tanpa ampun dan buah dadanya dirobek. Ya, ini tadi ya. Yang darinya mengalir susu, bukan darah. Nah, ini miracle ya. Siksaan-siksaan ditanggungnya namun tanpa tersakiti. Sebab Pistis ini dilindungi oleh kuasa Allah. Akhirnya para prajurit itu memenggal kepala Pistis. Sophia menguatkannya untuk menerimanya dengan sukacita akan kematian yang akan menyatukannya dengan Kristus. Lalu yang kedua, Elpis, ya artinya pengharapan. Ini baru berusia 10 tahun, lalu dibawa masuk di hadapan Kaisar, tapi dia mengakui Kristus dengan keteguhan yang sama seperti kakaknya. Akhirnya dia pun dipukulin, dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi api itu padam ketika menyentuh Elpis ini. Yang di dalamnya kita tahu api itu berubah menjadi kasih Allah yang menyala. Ya, dengan nyala yang lebih kuat daripada api duniawi. Nah, setelah disiksa berkali-kali, Elpis juga wafat oleh pedang dengan mengucap syukur kepada Allah. Jadi dipenggal juga. Yang ketiga, anak yang bungsu bernama Agape atau kasih juga dipanggil menghadap Kaisar yang telah gila oleh amukannya sendiri. Dia hanya berusia 9 tahun, namun sama teguhnya dengan kedua kakaknya. Agape digantung di tiang sula dan dirantai. Begitu eratnya sampai tangan dan kakinya itu patah oleh rantai itu. Ya. Dia lalu dilemparkan ke dalam perapian yang darinya dia dilepaskan oleh malaikat. Dan akhirnya mati martir juga dengan dipenggal. Saint Sophia bersuka cita melihat anak-anak perempuannya dengan begitu mulia menjalani perjalanan mereka menuju tempat tinggal orang-orang benar. Tapi di sisi lain sebagai seorang ibu, dia dipenuhi ratap tangis yang mendalam. Saint Sophia duduk di dekat kuburan putri-putrinya selama 3 hari, dan pada akhirnya dia pun menyerahkan jiwanya kepada Allah.
Meskipun dia tidak menderita secara lahiriah ya, secara daging, dia tidak kehilangan mahkota kemartirannya. Maka oleh gereja dia juga dianggap mengalami mati martir, sama seperti anaknya. Nah, sebaliknya dia sangat menderita di dalam hatinya, orang-orang percaya di situ pun menguburkan jasadnya di samping putri-putrinya. Ada satu kidung pujian ya, untuk mengingat akan kematiran dari Sofia dan anak-anaknya begini. Para martirmu ya Tuhan, dalam pertandingan mereka dengan berani demi Engkau menerima mahkota, hadiah mahkota yang tanpa binasa dan hidup darimu, Allah kami yang baka. Sebab mereka memiliki kuat kuasamu. Mereka telah menggulingkan para penindas dan sepenuhnya menghancurkan keangkuhan sia-sia roh-roh jahat. Ya Kristus Allah, melalui doa mereka selamatkanlah jiwa kami, sebab Engkau penuh rahmat. Sebab Pistis, Elpis, dan Agape sungguh adalah carang-carang kudus Sofia yang terhormat, yang dinamai hikmat. Oleh rahmat mereka telah menunjukkan hikmat Yunani sebagai kebodohan. Dan dalam pertandingan mereka telah nyata sebagai pemenang yang memenangkan upah. Karena mereka telah menerima satu mahkota yang tidak akan pernah binasa dari Kristus Allah. Ya, mereka dikatakan menerima mahkota kemartiran itu. Nah, martir Sofia dan ketiga putrinya diperingati oleh gereja setiap tanggal 17 September, yaitu hari ini. Ya. Nah, ini saudara-saudara, ini kisah hidup yang luar biasa ya, seorang anak kecil tetapi punya iman yang sempurna ya sampai akhir hidupnya. Nah, hal-hal seperti ini menurut Ibrani 12 itu kita perlu mengingat ya akan iman mereka dan akhir hidup mereka. Apa yang mereka ajarkan itulah yang kita perlu teladani. Ya, sebab mengikut Kristus di sini harus sampai akhir, karena seperti Rasul Paulus menentukan, apa sih yang menentukan itu iman kita sekarang atau nanti akhir hidup kita. Ya, maka gereja selalu memperingati akhir hidup mereka, karena itu adalah gerbang masuk kepada surga. Kematian itu apa? Awal perjalanan menuju Kristus. Ya kan? Maka akhir hidup kita itu penting. Gimana nanti akhir hidup kita? Mungkin kita bisa aja sekarang punya semangat menyala-nyala Tuhan. Tapi akhir hidup yang menentukan nanti. Apakah kita masih bisa setia sampai akhir atau tidak? Ya, kalau yang dialami Sofia dan anak-anaknya itu berat banget. Ya, ditusuk, disiksa begitu ya. Sampai keluar darah gitu, dilempar ke dalam api, dipenggal pada akhirnya. Ya. Maka di ikon ini ada pegang salib ya kan. Ini menunjukkan kematiran. Wah, ini adalah kalau menurut orang Yunani itu kebodohan. Tapi di mata Allah ini adalah kemuliaan. Nah, kita pegang itu dan kita adalah calon orang kudus, saint. Ya, nah gimana saint itu? Hiduplah dengan segala keberanian, ketulusan, kekuatan yang ada sampai akhir hidup. Ya. Nah, kalau Tuhan kasih kita jalan yang berat, tetap kita ingat kita udah memikul salib ini, ya kan? Gitu. Berarti kita harus jalan terus di dalam jalan iman. Ya. Jadi sains itu cerita-cerita seperti ini bukan mitologi ya atau dongeng. Ini kisah nyata yang tercatat di dalam sejarah, dalam tradisi gereja.
yang akhirnya ini melucuti semangat kita, ya kan? Mencambuk semangat kita mengikuti Kristus. Di saints ini nggak harus selalu mengalami kematian martir, ya. Ada juga saints yang ya hidupnya biasa-biasa aja, ya. Nah, beberapa hari lalu kita mau peringati tentang ini. Ada yang jadi saints tukang masak, ya. Ya, sehari-harinya tukang masak di sebuah biara. Oke, saya kasih tahu ya. Itu nggak salah di tanggal berapa itu ya? Sebentar saya lihat catatan saya dulu ya. Sekarang saya ini pelupa banget sih memang. Kita lihat, nggak salah hari Minggu yang lalu ya. Namanya Saint Ephrosinus the Cook dari Alexandria. Ya, itu diperingati setiap tanggal 11 September. Nah, baru minggu lalu ini. Kita lihat hidup mereka sebentar ya. September ini dia. Ini gambarnya. Saint Ephrosymus the Cook. Ini Saint tukang masak. Ya. Nah, Saint Ephrosymus the Cook ini berasal dari salah satu monasteri atau biara di Palestina. Yang kita sangat kenang dari Saint ini adalah ketaatannya luar biasa. Ketaatan dalam hal apa? Hal yang sepele sebetulnya, yaitu memasak. Obedience was to work in the kitchen as a cook. Ya, jadi dia nggak kayak Saint Sophia itu yang mati martir, tapi dia nggak pegang salib, dia pegang ada 3 buah anggur, pohon anggur. Ya. Tapi waktu dia masak, wah dia disepelekan sama sesama biarawan. Ya mungkin di antara kita di sini juga ya, masak capek-capek, tapi nggak enak, kurang asin misalnya. Ya, nah belajar dari Ephrosymus. Ya, Siska, kan saya pernah marahin kamu kan? Belajar dari Ephrosymus. Obedience. Ya, toiling away for the brethren, dia disiksa oleh sesama apa namanya imam biarawan. Ephrosymus tidak apa ya, tidak sekalipun berpikiran untuk meninggalkan Allah, tapi dia tetap berdoa dan berpuasa. Dia tetap taat, ya, dan tugas utamanya taat dalam sebagai seorang biarawan apa? Taat memasak, tanggung jawabnya. Oke. Nah, dan dia pun taat kepada senior-seniornya, rahib-rahib yang lebih senior. Kali ini calon-calon hamba Tuhan itu jangan suka membuli orang ya. Gitu. Ini biarawan-biarawan pada jahat nih. Membuli si Ephrosymus ini. Tapi kesabaran dari Ephrosymus luar biasa, amazing. Ya, walaupun mereka sering menghina dia, oke, tapi Ephrosymus nggak pernah komplain dan dia sabar menerima ketidakenak ini, unpleasantness. Nah, Ephrosymus tetap dia menyenangkan Allah dengan perbuatannya yang baik, ketaatan dia, ya, dia nggak pernah membalas orang itu, ya, tapi Tuhan sendiri yang akhirnya apa? Menyatakan memberikan dia apa? Satu spiritual height ya. Gitu. Nah, suatu kali ya, salah seorang
calon imam ya, salah seorang imam, bukan calon imam, imam di monasteri itu berdoa dan bertanya kepada Allah, ya. Jadi meminta kepada Allah untuk menunjukkan apa namanya blessing, ya, uh, ketika hikmat gitu ya untuk waktu yang akan datang. Lalu imam itu uh, bermimpi itu ya, dikasih mimpi seperti apa itu paradise, Taman Firdaus itu. Oke, nah dia melihatnya wah sangat cantik ya, dengan dia kagum dengan penuh sukacita dia melihat paradise itu. Tapi di tengah paradise itu, Taman Firdaus tadi, dia melihat si imam yang lagi mimpi ini lihat ada seorang biarawan dari monasterinya, temannya gitu loh. Oh, ini si Ephrosinus. Kok bisa ada di paradise juga dia gitu. Kaget gitu ya, dia lihat ketemu si Ephrosinus. Lalu dia hampiri si Ephrosinus. Ya. Nah, Ephrosinus jawab, "Oh, dia juga di paradise karena belas kasihan Allah." Dia jawab gitu. Lalu si imam itu nanya lagi, apakah kamu bisa memberikan aku sesuatu yang indah di sekitar sini? Nah, Ephrosinus berkata kepada dia, ambillah yang kamu mau. Nah, lalu si imam itu lihat ada pohon bukan anggur ternyata ya, apel. Ya, ada pohon apel di Taman Eden itu, Taman Firdaus itu. Nah, akhirnya si Ephrosinus pun ambil 3 apel, terus dibungkus dengan kain dan diberikan kepada si imam itu. Ini ya, ini dalam mimpi sih. Nah, ketika esok paginya imam itu bangun, ya, lalu tiba-tiba dia perhatikan di sampingnya itu sudah ada apa? Kain yang membungkus buah apel tadi, ya, kain dan apelnya maksudnya gitu loh di samping dia, gitu. Oke, dan ya ini mimpi jadi kenyataan gitu. Nah, lalu imam itu mendapati atau mencari Ephrosinus ya di gereja dan nanya dan supaya dia bersumpah gitu ya. Kemana kamu tadi malam? Iya kan? Nah, lalu Ephrosinus jawab bahwa dia juga ada di paradise. Sama seperti tadi scene itu ada. Oke. Okay? Nah, kemudian rahib itu juga Ephrosinus juga berkata ya, in fulfilling the prayer of the priest ya, dia Allah tuh menunjukkan dia paradise ya, dan memberikan dia buah untuk dia ya. Lalu dia katakan, aku adalah hamba yang tidak layak dan hina, kata Ephrosinus. Nah, si priest ini kaget gitu ya, bahwa ternyata ini Ephrosinus ini punya spiritual yang luar biasa. Walaupun dia cuma seorang tukang masak, tapi dia punya spiritual yang pleasing God dan berbau harum. Ya, makanya dia punya buah apel itu. Nah, mendengar apa yang diceritakan oleh Ephrosinus, maka para biarawan di biara itu pun datang ke dapur ya kan. Lalu mereka memberi hormat kepada Ephrosinus. Ya. Karena ya mungkin selama ini kan sudah meremehkan dia ya kan, mengejeknya gitu. Tapi mereka nggak menemukan dia di dapur. Ya. Nah, ternyata untuk supaya dia tidak jatuh dalam kesombongan, ya, tidak dipuja-puja gitu, si Ephrosinus pun meninggalkan biara itu. Dia pergi. Ya, dia nggak mau dipuja gitu. Nah, tempat di mana dia menyatakan dirinya itu sampai sekarang tidak diketahui ya. Tapi para biarawan itu selalu mengingat ada saudara mereka yang bernama Ephrosinus yang pernah sampai ke paradise. Oke.
Nah ini eh, mereka selalu mengingat tentang ini ya, buah apel. Nah ini dia, ini ikonnya ya. Hmm. Ada 3 buah apel. Oke. Lihat, menarik ya cerita kisah apa namanya, Stein yang walaupun cuma seorang tukang masak, tapi Allah memberikan dia karunia yang luar biasa. Ya, gitu. Jadi seorang ibu tadi kan, Sofia, seorang ibu, terus ini tukang masak. Jadi seorang Stein itu nggak harus hebat-hebat gitu ya, ketua sinode misalnya. Ya, ada punya jemaat 10.000. Ya. Tapi lihat apa yang kamu jalani dalam kehidupan sehari-hari kamu. Belajar obedience di sini. Ya. Walaupun mungkin di sini kamu murid yang IP-nya pas-pasan. Tiap semester mau ngisi KRS, cemas nih. Ya, IP saya turun nggak ya? Misalnya 2,0, 2,1. Ya, dan ya, ya mungkin secara intelektual kurang. Tapi ingat kamu adalah orang kudus di dalam Kristus. Ya, dong? Mungkin ada yang pintar di sini secara akademik, tapi dia nggak boleh sombong. Ya, kayak Efrosinus disepelekan kan, tukang masak doang, gitu. Terus Tuhan angkat dia ke paradise, bisa kasih buah apel sama eldernya, ya luar biasa. Ya. Nah, nanti kalian dalam pelayanan juga begitu, ya, mesti obedient. Nah, belajar cerita seperti ini kita bisa meneladani apa yang menjadi karakter mereka, karakter Kristus, ya kan? Obedience. Pernah baca cerita ini, Pak? Ya, Vivi. Ya, Vivi jadi sains penjahit, ya. Dia misalnya dia jadi penjahit ke depan, jahitlah dengan setia, tapi untuk Tuhan. Ya, Neti, jadi apa? Oke. Atau misalnya kalian jadi juru masak, kayak Frosting, obedience di situ. Ya. Saya ngajar hanya bisa ngajar, ya saya setia ngajar dengan benar, ya kan? Ya apa yang Tuhan nanti berikan sama kalian, mungkin karunia atau talenta, ya kerjakan itu dengan obedience. Walaupun kita nggak pintar, nggak bisa jadi sepintar orang lain, misalnya gitu ya, atau kita membandingkan orang lain. Jadi kita misalnya jadi gembala yang cuma mengembalakan 10 keluarga, 10 orang, kerjakan itu dengan obedience. Jangan jadi imam-imam yang jahat ini ya, justru uh, mengerjain si Efros ini. Ya, walaupun dah monks ya, imam, biarawan, tapi hidup mereka juga nggak benar tuh. Ini ya, nah, katakan di sini toiling, di toiling dia. Tapi Efrosinus apa? Tetap nggak balas, gitu. Oke, nah ini obedience yang berharga di mata Tuhan. Ya, misalnya pelayanan nggak harus selalu apa namanya ya,
ngejar saya diberi posisi dulu, baru saya melayani. Atau saya diberi fasilitas dulu, baru saya bisa melayani. Ya, kan? Gitu. Tapi apa namanya, kerjakan dengan ketaatan apa yang nanti Tuhan tunjukkan sama kalian. Nah, makanya perlu belajar. Ya. Kadang-kadang kalau kita membandingkan dengan orang lain, kita rasa iri ya. Oh, orang itu pintar khotbah misalnya. Dia apa ya? Oh, dapat ini itu, saya tidak. Nah, kita tuh sudah mulai apa? Eh? Sudah mengecilkan karunia Tuhan. Iya kan? Kalau selalu melihat karunia Tuhan kasih dia lebih banyak, kok saya enggak. Nah, ini adalah orang yang kecil hatinya, nggak boleh seperti itu. Ya? Atau kalian iri dengan orang lain. Oh, iri yang positif boleh ya, tapi eh, ingat Tuhan sudah memberikan kita masing-masing apa panggilan ya kepada kalian. Jadi sains itu sebetulnya biasa-biasa kehidupan mereka, bukan sesuatu yang luar biasa. Seorang ibu, seorang tukang masak, ya, tapi mereka dapat karunia Tuhan, ya, blessing from God itu luar biasa. Sampai peringati loh, ya. Nah ini setiap 11 September ya, kita merayakan sains tukang masak. Minggu lalu kita belajar ada sains yang bodoh gitu ya. Kehidupannya itu full for Christ. Ya kan? Jual hartanya lalu dia hidup miskin. Gitu. Kita gimana? Mungkin ada di antara kita yang terpanggil seperti itu. Full for Christ. Ya, atau mungkin ada yang terpanggil ya hanya mengerjakan pekerjaan biasa, bukan pekerjaan yang besar. Tapi kerjakan dengan ketaatan. Contoh almarhum pendeta Filipus. Ya, kalau di Pentakost itu kan nggak ada saint. Tapi bagi kita ya ini adalah contoh hamba Tuhan, saint yang amazing. Ya, teladan beliau sampai akhir hidupnya. Dia apa? Mengosongkan semua apa yang dia miliki. Dia nggak mau simpan untuk dirinya. Dan kalau dia mau kaya ya, wah, dia nggak perlu buat STT ini. Makanya buat STT ini rugi aja kok. Nggak ada yang untung. Ini termasuk stain yang full for Christ ini. Nah, bodoh bagi Kristus. Ngapain coba? Tiap bulan mesti mikirin sekian puluh juta untuk menutupi kekurangan orang lain gitu loh. Bukan kekurangan dia loh. Kalau dia mah lebih dari cukup. Anaknya udah jadi pendeta, ya kan? Tinggal di luar negeri lagi, gereja punya, semua punya. Tapi kok mau membuat STT ini? Ternyata ini orang bodoh nih, ya kan? Ya. Nah, kalau nggak seperti itu, nggak ada STT seperti kalau nggak ada seperti Pak Philip. Nggak ada kita ngumpul-ngumpul di sini belajar tentang ini. Ya mungkin kalian nggak tahu udah kemana. Jangan udah nikah kali ya, ada yang nikah. Nah itu. Nah ini teladan seperti ini kita mesti nyadari ya. Buat apa sih Pak Filipus ya sekarang dilanjutin istrinya mau berkorban seperti ini. Ya.
Ya Tuhan dan dia punya satu obedience tertentu. Kita bisa lihat kehidupan mereka. Ya, Pak Firgus sudah teruji sampai dia mati. Nah, kita ini yang masih berjuang ini harus seperti itu. Ya, untuk kerajaan surga. Jadi jangan kita hitung-hitungan gitu. Ya, sebab kalau kita baca ya 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ya, 2 Korintus 4 16. Kami tidak kehilangan hati, tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami binasa, tetapi manusia spiritual kami, ya kan, diperbaharui dari hari ke hari. Walaupun kami mengalami penderitaan, tetapi dia bilang itu hanya momen sementara, ya kan? Sebab ada satu kemuliaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang sudah menantikan. Ya, kami tidak melihat hal-hal yang sementara yang kelihatan, tapi kami melihat hal-hal yang tidak kelihatan, dan itulah yang kekal. Jadi, gitu. Ya, hal-hal yang kelihatan itu sementara, hal-hal yang tidak kelihatan itu justru yang kekal. Nah, harus lihat di situnya. Walaupun ketika kita mau menjalani hal tersebut, dikatakan manusia lahiriah kami bisa semakin merosot. Ya, secara kita rugi gitu. Tetapi apa yang kita keluarkan itu dicatat oleh Allah. Ya. Dan itu justru memperbarui manusia rohani kita. Ya. Berarti saudara di sini ya, ketika kita mau memperbarui manusia manusia batinia kita, atau manusia rohani kita, maka salah satu tandanya manusia lahiriah itu manusia lahirnya itu semakin menderita. Ya, jadi memang gak enak gitu loh. Secara lahirnya gak enak banget. Ya, mungkin kita bisa nanti dalam pelayanan kita akan mengalami seperti itu. Ya, mungkin sekarang kita belum ya. Tapi kisah-kisah seperti ini kita udah tahu dan kita be ready for it. Kita harus siap untuk itu. Ya. Itu almarhum Pak Filipus itu ya. Memikirkan STT itu saya dengar ceritanya. Sampai dia selalu menangis dengan kondisi STT. Ya. Menangis kayak anak kecil bahkan. Ya, itu saya tahu dari Pak adiknya itu Pak Paul. Karena mungkin mereka sahabat ya kan. Karena nggak mungkin kan Om Filipus itu yang nangis di sama jemaat kan nggak bisa. Nah, sama Pak Paul ya. Nangis gitu. Ya kan? Nah, ini seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16 itu. Outward man is perishing, but the inward man is being renewed day by day. Ya. Jadi hari ke hari kita memperbaharui spiritual man kita, tapi sarkosnya ini, kedagingan ini justru harus semakin dikalah. Ya, jangan tunggu tua ya. Wah, saya masih enggak lah, saya mau hidup senang-senang dulu. Enggak.
ya. Kita nggak boleh kalah dengan agape, pistis, elpis gitu. Cuma umur 12, 10, 9 tahun. Oke, maka di sini harus hard working, kerja keras. Ya, nggak gampang. Kalau kalian kerja keras, sungguh-sungguh di sini, I believe kalian akan punya pelayanan yang nanti diberkati Tuhan. Ya, bisa apa saja Tuhan kasih. Oke, kita break dulu sebentar, nanti kita masuk lagi, kita bahas Kidung Agung. Satu ayat aja ya.